mungkin ini ada teman-teman yang mau belajar. Solo itu saya itu nggak ada yang nganterin, nggak ada yang nyari apa-apa. Saya itu cuma bawa motor, bawa baju, sudah ke Solo. Soalnya kan basic saya dulu bukan orang yang gaul, bukan orang yang tahu internet. Nah modalnya itu awal mula itu cuma 2.600.000 kalau nggak salah. Uang yang harusnya untuk bayar kuliah, saya beli saldo sama iklan, saldo iklan Shopee sama saldo pakai data. Tekuni apa yang sudah kamu lakukan, jangan berhenti di satu titik saja, cobalah titik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Rohmat Budi Utomo. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, pengusaha muda, sangat muda, masih 19 tahun. Beliau usaha jualan pulsa, tapi omsetnya luar biasa nih. Sudah saya intip omsetnya 900 juta. Nama usahanya Owner Beli Kuota Yuk. Beliau sudah hadir di sini. Saya perkenalkan Mas Alif. Selamat pagi Mas, semangat pagi Mas Alif. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mau ngomong-ngomong Mas, ini saya penasaran nih dengan usahanya Mas Alif. Di rumah, di kampung, usahanya omsetnya 900 juta lebih nih. 900 juta lebih, dan beliau sudah meng-hire 2 karyawan, dan kerjanya nggak pakai kios, nggak pakai ini, cukup dari rumah. Nah, nanti kita tanya-tanya lebih detail ya. Gimana Mas Alif? Saya mau tanya. Saya penasaran nih dengan backgroundnya Mas Alif ini. Bisa di flashback nggak dulu masa kecilnya gimana? Mungkin perkenalan dulu. Oh iya, silakan. Belum perkenalan. Santai wae Mas. Ini di channel saya ini bebas. Mau sambil ngerokok boleh, ngopi-ngopi boleh. Oke. Perkenalkan, nama saya Ali Nurjati, umur saya 19 tahun. Saya lahir di Wonogiri 9 Juni 2001. Sekarang saya baru kuliah semester 3 di UMS Solo ya. UMS Solo. Berarti kos ya itu ya. Ya sekarang itu. Terus lanjut. Ya. Terus tadi pertanyaannya Backgroundnya Mas Alif dari kecil. Dulu itu kecil itu saya orang biasa seperti teman-teman yang lain lah. Saya sekolah biasa. Orang tua saya dulu itu kelas 1, saya itu ditinggal orang tua merantau ke Jakarta. Oh, dari kelas 1 tuh. TK di mana itu? SD di mana? SD saya di SD 1 Keranjegan. Waktu itu saya umur 7 tahun, kelas 1 SD. Saya itu ditinggal orang tua merantau ke Jakarta karena kekurangan ekonomi lah. Masalah ekonomi. Masalah ekonomi gitu. Jadi dari kecil kelas 1 tuh udah ditinggal orang tua. Udah ditinggal merantau orang tua. Lanjut. Terus orang tua itu di Jakarta kerjanya kan jualan sayur. Itu ya juga mengalami fase-fase naik turun orang berjualan lah Mas. Jadi kan saya kadang-kadang di kampung itu hidup dengan mbah ya. Saya itu di kampung hidup sama mbah saya, Kakek nenek. Pas itu kadang-kadang kan orang tua di Jakarta juga kebutuhannya belum tercukupi. Kadang-kadang kan hidup seadanya di kampung gitu. Serba keterbatasan ya waktu itu. Keterbatasan ekonomi. Iya. Lanjut. Terus pas awal-awal saya sekolah itu saya orangnya pendiam. Di kelas saya termasuk orang-orang yang tidak pintar lah.
bahasa sinetronnya cupu ya. Ya cukup. Terus sempat itu SMP itu saya saking pendiamnya nggak tahu apa-apa kan, saya cuma diem di kelas itu sempat dibully, dipalak gitu. Oh, Sampai saya nggak mau sekolah gitu. sampai takut nggak mau sekolah. Iya. Di itu ya, dimintain uang itu ya, Oh, dipalak dimintain itu. uang. Oh iya iya. Terus mau sekolah lagi. Ya dengan terpaksa lah. Pasti kalau nggak mau sekolah waktu kecil tuh orang tua pasti bujuk-bujuk ya. Bujuk-bujuk. Dibujuk mau sekolah. Terus Terus pengalaman apa lagi? pengalaman lagi SMA. SMA itu saya sudah mulai berjualan, tapi skala kecil lah, balik ke teman sekelas gitu. Jadi jiwa entrepreneur itu muncul sejak SMA ya? Sebelum SMA bahkan? Dulu itu saya pernah SD udah? ya, sama teman saya, teman-teman nongkrong, saya itu jualan es lilin kucer itu. Oh, es lilin, iya tahu. Jadi sejak SD udah mulai jualan. Udah mulai jualan, terus SMP mungkin karena di palak-palak tadi terus nggak berani gitu. Ya. Terus lanjut lagi ke SMA itu saya memulai bisnis kecil-kecilan. Teman saya kan punya sablon, saya tawar ke teman-teman jualan baju gitu, sama ada sedikit modal. Itu saya dulu itu suka fotografi, terus saya beli kamera. Beli kamera SMA ya? Sebelum beli kamera itu kan belum ada uang yang cukup. Saya itu punya teman punya kamera. Saya maklarin. Saya maklarin ke orang lain gitu. Terus hasilnya kan ya lumayan, ditabung sedikit-sedikit sama uang saku itu disisain, ditabung, beli kamera sendiri. Oh, udah hemat ke manajemennya udah tertata dari dulu ya. Dari SMA ya, dari tertata. Oh iya, lanjut terus apa lagi? Ya mungkin itu pengalamannya aja ya, dari jualan es lilin terus sampai SMA itu jadi maklar dulu ya. Dari maklar itu ya kamera ya. Jadi musim milenial ini kan masih banyak itu laku ya. Laku kan waktu itu kan zamannya Instagram itu, jadi teman-teman itu biasanya suka ngepost foto yang bagus di Instagram itu kan pakai kamera gitu. Oh, harus kamera ini ya. Oh ya, padahal HP sekarang kameranya udah bagus. Zaman saya dulu tuh kamera itu pakai di Fuji film itu. Waktu itu masih manual banget, itu aja fotonya melenceng dikit gitu aja masih bagus itu. Sekarang kan udah canggih-canggih, kamera udah ini. Namanya milenial gitu. Milenial ya. Langsung ke hal-hal yang menarik ini. Saya penasaran dengan usahanya ini. Usahanya cuma jualan pulsa, omsetnya bisa sebesar itu. Itu ide dari mana itu, Mas? Itu dulu itu ceritanya saya masuk kuliah. Pertama itu saya daftarnya perguruan tinggi negeri ke UNS sama UNJ, nyasarnya kan itu. Nah itu kan melalui tes kan. Yang pertama tes jalur undangan saya di SMA itu udah nggak lolos dari awal. Nah, terus kan nyoba SBMPTN nyoba di UNS 2 kali. Terus UNS Solo ya, tesnya ke Solo 11 Maret ya. Ya. Itu juga nggak lolos karena nilainya kan di bawah standar, jadi nggak masuk ke jurusan. Terus nyoba lagi mandiri di UNJ. Itu kan ngambil jurusan ilmu komunikasi, di UNJ juga nggak lolos. Jadi terpaksa sekolah di luar negeri ya. Oh, luar negeri ya. Swasta. Oh, di luar perguruan tinggi negeri. Oh iya. Iya, Mas. Diterima di mana? Sekolah di mana? Di UMS. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oh iya nih. Salam buat teman-teman UMS nih. Ada salah satu mahasiswanya yang kreatif. Saya beberapa hari ini ketemu sama pengusaha yang dia berusaha survive di masa pandemi ini. Luar biasa mereka. Bahkan bakal bakso yang dulunya nunggu bola sekarang udah delivery. Nanti bisa dilihat di YouTube sebelahnya.
Nah, gimana Mas dilanjut Mas? Kok bisa nemu ide jualan pulsa apa langsung jualan pulsa atau bagaimana? Ya, dulu itu ceritanya gini. Saya pas lulus SMA kan nggak ada kerjaan itu. Saya itu awalnya mulai usaha ternak ikan. Ternak ikan. Iya, dulu kan ternak ikan. Memang fakultas apa ngambilnya? Sekarang komunikasi. Komunikasi nggak nyambung ya. Kan siapa tahu rezeki kan dicoba gitu. Oh iya. Dulu kan ceritanya ternak ikan, ikan nila kan lihat-lihat di YouTube, lihat-lihat di sosial media itu kan kok prospeknya bagus. Saya coba cek, saya pelajari. Mungkin dulu itu kekurangan mental, jadinya kan saya cuma belajarnya dari YouTube, bukan dari pengalaman langsung gitu. Otodidak maksudnya tanpa mentor langsung action. Iya, cuma ada lahan, ada modal sedikit dicoba gitu kan. Oh iya. Itu dulu pertama kali dapat bibit ikan. Saya kan ke Jawa Timur, Ponorogo. Itu kan ngambil bibit ikan. Saya itu beli sekitar 4 kilo. 4 kilo bibit. Ya, 4 kilo bibit. Pas waktu itu perjalanannya kan cukup jauh dari sini. Dijangkaunya kan cukup memakan waktu yang lama kan. Karena jarak. Ya, cuma yang penting ada modal, saya ke sana. Lah pas tiba-tiba dibawa pulang itu ikannya cuma tinggal beberapa ekor mati semua. Yang mati banyak. Banyak yang mati. Oh, malah banyak yang mati, yang hidup tinggal beberapa ekor itu. Iya. Oh iya. Terus itu ikannya saya kasih teman-teman buat digoreng. Berarti itu ternak belum setat udah nyerah. Iya, cuma hidup beberapa saya masukin kolam. Oh iya. Terus itu belum sampai situ kan juga belum tahu cara pakannya gimana, pengolahannya air gimana. Itu setiap hari ada yang mati. Terus dalam waktu jangka 4 bulan itu ikannya itu nggak berkembang. Jadi yang awalnya mulanya cuma segini, cuma jadi segini, nggak bisa sampai yang besar-besar. Itu yang layak konsumsi itu ya. Terus kan nggak berjalan. Nggak berjalan kan masih libur belum masuk. Masih libur ya. Saya ganti lele. Saya ganti lele, kejadiannya masih sama. Tapi itu plusnya cuma lelenya bisa hidup, tapi nggak bisa berkembang jadi banyak. Hidup doang. Perkembangannya cuma lelenya hidup tapi nggak bisa menghasilkan. Kan jadi kan masih rugi. Rugi lagi. Memang banyak pengusaha yang saya temui itu rata-rata hampir semua, malah saya belum pernah ketemu pengusaha yang lancar dari awal start langsung sampai sekarang lancar. Pasti menemui kendala. Nah di situ kita korek-korek nih sisi perjuangan mereka, sisi sedih mereka, berdarah-darahnya di usaha. Seperti itu, hal-hal yang menarik menurut saya buat penyemangat teman-teman yang entrepreneur atau yang mau bisnis. Nah, lanjut mas, apalagi tuh setelah itu? Ya setelah itu kan sudah masuk kuliah. Udah mulai masuk kuliah. Masuk kuliah itu saya itu kan bukan orang Solo. Kan awalnya itu setelah bisnis bangkrut kan terus ikut ke orang tua ke Jakarta selama beberapa bulan gitu kan. Oh iya. Nah kan pas masuk informasinya kan mendadak. Saya kan pas posisi di Jakarta belum nyiapin apa-apa. Kan pulang ke rumah mbah yang di Wonogiri, terus ke Solo. Nah ke Solo itu saya itu nggak ada yang nganterin, nggak ada yang nyari apa-apa. Saya itu cuma bawa motor, bawa baju, sudah ke Solo. Nggak ada. Biasanya kan orang sekolah baru tuh diantar keluarga, dicariin kosnya, indekos. Itu langsung, sendirian aja. Iya langsung ke Solo, cuma dikasih tahu ini ada keluarga yang ditinggal kerja di Solo, ini kosnya di sini. Dikasih tahu itu, ya terus menghubungin di Solo itu nggak tahu apa-apa, cari lewat Google Map. Selama beberapa hari kan di Solo cuma juga nggak ada teman. Saya itu kan orangnya pendiam, jadi orang asing, kuliah di luar negeri ya. Kuliah di kota orang, nggak tahu siapa-siapa, nggak tahu lingkungan. Yang penting kan cuma makan,
yang penting kan bisa makan balik ke kelas kampus itu. Iya iya iya. Itu terus selama beberapa hari kan sudah mulai punya kenalan, sudah kenal sama tetangga kos. Nah itu terus kan kuliah sudah berjalan. Kan kegiatannya cuma kuliah ke kos. Kadang-kadang kan saya mikir gini, kalau ngandelin uang dari orang tua kan nggak cukup gitu. Orang tua kan memberi uang, tapi kan uangnya ngepas gitu kan. Iya. Kadang-kadang kan kita ada keperluan yang lebih. Nah terus kan saya itu punya kenalan anak kos, tapi udah berkeluarga, udah punya anak. Saya itu kenalan, ya kan nyambung. Terus itu teman kos saya itu HP-nya sering bunyi Shopee. Saya tanyain, "Kowe iki ngopo to, Mas? HP-mu Shopee ayo wedok wae, dolanan Shopee wong lanang." Iya, sama itu sama istri saya juga gitu. Shopee. Tapi itu kan orang Hidup di rumah, belanjaan datang mulu, duit habis. Jane iki dodolan apa to, Mas? Iya. Saya tanya gitu. Aku ki dodol paketan. Lah kok paketan iso disopek neng? Itu kan cuma bincang-bincang gitu. Terus kan lama-kelamaan kan akrab gitu kan. Saya sering ngajak anaknya main gitu. Saya ngomong kalau orangnya lagi sibuk. Nah, suatu ketika itu teman saya itu nawarin, "Kowe iso desain ora?" Kamu bisa desain nggak gitu? Bisa Mas lah. Mau desain kayak apa? Yang pertama itu kan teman saya itu punya bisnis softcase HP itu. Saya desainin buat desain. Saya lempar yang mesen tadi, kalau ada yang beli saya buatin desain-desainnya gitu. Nah, terus kan itu kan cuma buat bisnis sampingan, kan nggak jalan. Nah, terus kan teman saya itu pernah nyoba juga yang bisnis pulsa itu. Saya itu diajak ke Grosir Solo, PGS, Pusat Grosir Solo. Itu grosir pulsa gitu? Enggak, itu kan grosir baju. Kan yang istrinya jualan baju. Nah, saya itu diajak ke sana, istrinya muter-muter, saya itu suruh ngomong anaknya awal-awal dulu. Ngajakin anaknya gitu. Sambil ngomong-ngomong. Terus saya itu tanya, "Ya, bisnismu yang pulsa itu gimana toh, Mas?" Iki ngene iki lho carane. Cuma saya itu dikasih tahu gambaran secara kasar. Saya globalnya saja. Ini kulaan bahasa Indonesianya apa? Nanti biar ditranslate sama editor aja. Kulaan saya itu kulaan di sini loh. Ini webnya. Iya. Oh, gitu. Nah, terus buka tokonya gimana, Mas? Buka tokonya kamu belajar sendiri di Shopee. Nah, itu kan setelah itu pulang ke kos. Berarti waktu itu masih awam banget ya, dikasih tahu semakin bingung. Dikasih tahu Shopee itu apa sih Shopee? Aku kan belum kenal Shopee juga. Belum kenal, nggak tahu marketplace itu apa. Itu nggak tahu awalnya dulu. Saya itu taunya ya dari teman saya itu Shopee. Terus kan dikasih tahu belinya pulsa saldo biar bisa gini itu di sini itu. Cara-caranya itu beli di sini. Cuma dikasih tahu itu, saya itu beberapa bulan ini masih bingung. Soalnya kan basic saya dulu bukan orang yang gaul, bukan orang yang tahu internet. Kan dulu jaringan di rumah saya kan juga sulit. Di kampung itu nggak ada 4G gitu, nggak ada ya? Ada tapi lemot. Kan tahu sendiri di kampung kalau hujan nggak ada sinyal. Bahasa Inggrisnya undruk. Iya, di kampung kan nggak ada sinyal. Terus nggak tahu bisnis Shopee, Bukalapak, aplikasi segala itu saya itu nggak tahu awal-awal dulu. Nah, terus saya cari di YouTube cara buka toko di Shopee itu kayak gini. Saya dulu ya nyoba asal dulu itu kan belum bisa jual. Awal mulai itu tapi udah bisa bikin tokonya di situ. Belum bisa. Saya itu nyoba order di toko orang yang ngasal aja gitu. Kan ada uang buat jajan daripada beli
kan jualnya paketan, daripada beli paketan di tempat lain gitu kan, nyoba iseng-iseng pakai Shopee. Nah itu beli, kok harganya miring, kayak aku didodoi carane neng wong kae. Jadi di para penjual di beli pulsa di Shopee itu lebih murah gitu. Oh beli, iya ya. soalnya itu selisihnya harga banting banget itu, murah banget Jauh. gitu. Jauh Daripada banget. kita beli ke counter-counter. Daripada kita beli ke counter, beli di Shopee itu harganya murah. Selain itu kan daripada kita keluar kan dari rumah saja kan bisa beli. Oh iya. Apalagi kan corona kan. Kalau Shopee itu beli pulsa itu gimana sih? Kita beli terus bayarnya gimana itu? Gini, kalau lewat Shopee itu bisa bayar lewat ShopeePay atau transfer bank. Kan orang sekarang kan pada punya m-banking itu. Jadi kan langsung transfer pembayaran Riva ke Shopee. Nah, awal mula dulu itu ya dari situ nyoba iseng-iseng beli di Shopee dan udah tahu caranya kan dikasih tahu itu, tapi secara materi Shopee itu saya nggak tahu apa-apa. Terus kan bingung kan itu tadi. Tapi beli pertama itu langsung masuk murah itu harganya itu, Mas. Saya pikir-pikir kok murah banget dan kayaknya prospek banget ini dijual. Udah mulai mencium prospeknya. Prospeknya. Lah, itu kan awal mula jualan di Shopee itu kan ini. SMA dulu kan saya pernah punya kamera yang saya rentalin itu. Yang tadi diceritain ya. Nah, itu kameranya saya jual. Masa bodoh lah, daripada kamera nggak kepake kan belum juga digunain, saya jual aja. Nah, modalnya itu awal mula itu cuma 2.600.000 kalau nggak salah. Modal awalnya cuma 2.600.000 ya, sampai sekarang sekian lagi 900 juta. Itu kan 2.600.000. 2.600.000 itu saya beliin itu saldo. Saya beli saldo kan belum tahu saya punya saldo sekian, tapi nggak tahu cara jualnya gimana. Saya kan buka toko di Shopee iseng-iseng gitu, belum bisa optimasi toko, cuma sekedar jualan, kok nggak ada yang beli. Saya kan itu juga fase-fase jualan online terburuk kayak gitu. Saya itu kadang-kadang pengen nyerah, kok iki aku udah saldo semene mbane, kok rene sing tuku piye carane ben iso ana sing tuku ya. Kadang-kadang pertama buka ya pernah sempet mau nyerah gitu ya, karena nggak ada yang beli. Nggak nyerah, cuma bingung. Jadinya punya cara gini, udah dibeliin saldo, kok nggak ada yang beli. Kan bingung kan. Oke, terus teman saya itu sudah pergi keluar kos, udah. Yang jualan di Shopee juga itu. Udah pindah beliau udah pindah. Dia pulang ke Riau. Waduh, pindahnya jauh. Tapi masih bisa konsultasi atau bagaimana? Bisa, tapi teman saya itu kan karena udah sibuk sama kegiatan sama keluarganya kan nggak bisa balas chat saya, kadang-kadang beberapa minggu lah baru dibalas gitu. Ya saya itu bingung banget, ini gimana caranya saldo saya biar bisa berkurang. Terus itu kan selama beberapa hari mikir kayak gitu sampai nggak bisa tidur, sampai tidurnya malam-malam. Nah, saya itu kepikiran jual sama teman kuliah. Saya tawarin ke teman-teman saya yang suka nge-game, itu kan biasanya butuh kuota yang banyak. Gamers kan butuh kuota ya. Nah, saya tawarin, kok ada teman saya yang mau beli satu, tapi toko Shopee-nya kan belum laku kan. Saya jualnya masih manual, masih offline. Beli satu, terus kadang-kadang teman saya WA saya suruh ngisi dulu. Uangnya belakangan. Utang itu. Lagu lama itu. Ya. Pulsa. Iya. Pulsa emang banyak yang pakai data gitu. Saya tagih. Mana uangnya yang kemarin, Bro? Ntar dulu saya belum ada uang. Nggak dibayar juga. Lama kelamaan saya gituin, belum ada uang. Ya sudahlah, saya ikhlasin. Terus sambil itu offline-nya berjalan kan saya juga belajar dari YouTube, cara optimasi toko sedikit demi sedikit kan. Itu teknik jualan yang biar cepet laku gitu ya, optimasi itu. Iya, optimasi kan nggak bisa langsung sekedar jadi gitu kan, kita butuh data riset
segala macam cara iklan itu kan. Terus sambil berjalan offline saya tawarin ke teman saya, ada yang beli satu kan lumayan bisa buat ngembaliin uang kamera itu. Nah, itu kan selama beberapa bulan kayak gitu terus semenjak itu saya itu sempat beli buku buat belajar di Shopee itu. Saya optimasi toko saya sedikit demi sedikit, terus tahu caranya iklan, caranya optimasi toko. Bulan berikutnya mulai ada orderan dari Shopee, mulai dari setiap hari satu itu saya telateni sampai pas jam kuliah itu saya itu diulang dosen, nggak tahu dosennya ngomong apa, yang penting saya jualan udah mulai laku nih, udah closing ini, udah closing, pecah telur ya. Pecah telur, walaupun cuma sehari satu saya telatenin terus gitu. Sempat diterangi dosen, saya kan nggak fokus kan, fokus saya sama yang diulangi dosen. Nah itu kan saya itu dikirim nomor, tapi saya ngirimnya nomor yang berbeda, jadi salah sasaran. Seharusnya pakai datanya diisi ke nomor yang ini, saya malah ngisi ke nomor orang lain. Itu nggak bisa ditarik ya? Nggak bisa. Oh hilang berarti ya? Hilang. Aduh, pernah ya kayak gitu? Pernah gitu. Terus kan toko sudah beberapa bulan jalan, sekitar 3 mingguan kan udah orderannya udah bisa ngiklan sekitar 2, 3, 5 per hari gitu. Nah itu pas waktu itu kan udah modal sudah mulai kembali, itu kan uang sudah bisa berputar gitu. Tapi dalam skala kecil kan. Nah itu kan kehabisan saldo ya, waktu itu kan harga saldo kan lagi mahal gitu kan. Nah saya buka-buka Facebook kok tertarik ada orang yang iseng-iseng posting gitu, saya japri, saya beli saldo ke orang itu. Nah setelah saya transfer, nah nomor saya malah diblok. Jadi modal yang saya dapetin selama beberapa bulan buat muter di toko itu malah hilang ke orang lain. Oh itu ada postingan di media sosial, di Facebook. Gara-gara tertarik itu saya ditipu orang. Ya, memang sekarang musim penipuan loh. Di Facebook tuh kendaraan apa semua banyak banget penipuan. Terus gimana Mas itu? Dari situ uang modal habis atau masih sisa itu? Modal masih dikit bisa diputerin. Saya telatenin sedikit demi sedikit kan itu bisa putar lagi kan, walaupun jangkanya skala kecil itu masih bisa diputar. Nah terus kan juga ini saya itu ini baru saya sampai di sini ya. Oh belum pernah di channel lain ya? Kan saya itu pernah membohongi orang tua sebenarnya. Jadi uang yang harusnya untuk bayar kuliah saya beli saldo sama saldo iklan Shopee sama saldo pakai data. Gambling banget itu. Kalau itu nanti rugi lagi bisa nggak tahu saya jadi dimarahin orang tua mungkin. Kan itu buat bayar kuliah, saya beli saldo, saya beli iklan. Nah itu kan seharusnya untuk bayar uang SKS semester itu kan masih ada jangka sekitar seminggu sampai 2 mingguan. Nah uangnya saya puterin dulu, jadi setiap orang tua saya transfer, pas waktu itu saya langsung puterin gitu uangnya. Jadi saya belum jajan. Saya buat buat di toko dulu. Ntar kalau ada sedikit hasil baru saya jajanin gitu. Terus uangnya sudah kembali lagi kan, udah buat bayar itu, bisa nutupin yang hilang tadi. Yang hilang buat bayar kuliah bisa ya? Yang hilang tadi saya ikhlasin kan, udah ketutup dari hasil yang membohongi orang tua tadi. Terus itu bisa buat bayar kuliah, tokonya masih sudah bisa jalan. Nah itu belum sampai situ. Terus ke bulan berapa gitu, saya itu kan pakai aplikasi kan itu buat convert, cara biar bisa murah gitu kan. Itu aplikasinya pas waktu itu lagi error. Jadi itu ada orang yang belinya cuma sekitar 100 ribuan lah. Saya itu ngirim sampai 5 kali. Jadi uang saldo itu hilang sampai 500 ribu. 500 ribu. Itu
kekirim 5 kali ya? Iya. Itu sekali pencet apa 5 kali pencet? 5 kali pencet, jadi seharusnya 1 kali kirim kan biasanya 1 kali kirim udah ada pemberitahuan sudah aktif gitu kan. Nah itu nggak ada, saya itu sampai ngirim sampai 5 kali itu kan hilang saldo sekitar 500 ribuan kan. 500.000 ya, ya. Itu kan baru satu nomor, terus ada lagi yang order itu harganya sekitar 200 ribuan lah. Saya itu ngirim 3 kali, jadi sekitar hilang saldo itu sekitar 800 ribuan 800 dalam waktu nggak ada 1 jam itu. Terus itu optimasi toko kan sudah mulai berjalan, tokonya sudah bisa optimasi. Terus selang beberapa bulan saya itu bingungnya gini, saya kalau order waktunya buat balesin order kan nggak ada. Terus kuliah kan juga pas waktu itu juga UAS, juga tugas banyak. Jadi toko saya itu setelah rame itu malah vakumnya itu nggak ada yang ngurusin gitu. Kadang keteteran sama kuliah, kadang-kadang sampai tidur larut malam buat ngerjain tugasnya di malam, siangnya balesin itu buat jualan di Shopee itu. Jadi waktu yang buat tidur seharusnya teman-teman saya kan di luar itu senang-senang dengan temannya, ngobrol, ngopi, jajan-jajan. Itu saya itu malah di kos diem, ini gimana caranya ngatur waktu di toko sama kuliah ngerjain tugas gitu. Waktu itu toko online ya? Iya, toko bukanya itu jam berapa sampai jam berapa? Itu bentrok sama jam kuliah Iya, berarti ya? kadang-kadang itu kuliah itu sambil itu tadi sambil balesin Shopee kan bingung juga, soalnya kan Jam berapa itu buka tokonya? buka toko itu saya bangun tidur kan udah ada yang ngecat banyak, soalnya kan seluruh Indonesia. Jadi seumpama saya bangun jam 5:30 kan yang di waktu Indonesia Timur kan udah siang, jadinya itu pagi itu 5:30 itu saya bangun tidur, sholat, langsung balesin Shopee. Itu nanti pagi kuliah itu sambil balesin Shopee juga. Jadi waktu setiap hari itu fokusnya langsung di Shopee. Jadi kegiatan kayak teman-teman ngumpul-ngumpul itu saya itu nggak bisa gara-gara ngurusin toko di Shopee itu. Iya. Jadi saat dari 5:30 sampai tutup jam berapa itu? Tutupnya ya saya tidur lagi, mau tidur Sampai baru ngantuk, tutup. baru tutup. Iya. Kadang-kadang kan itu jam 8 gitu kan udah selesai ngapa-ngapain, udah mandi, sudah ngapa-ngapain, udah makan. Ya makan itu sambil balesin Shopee. Kadang-kadang kan di WC itu sambil balesin Shopee juga. Di semua tempat ya? Di semua tempat balesin Shopee terus itu. Muter-muter gimana aja, lagi ngapain aja, pokoknya pegangan HP. Sampai saya itu ditegur teman saya, "Wah, ini ngopo nek dijak omong-omongan dolanan HP terus." Sampai teman-teman itu anyel Pokoknya gini terus ya kemana-mana ya, di bawah ya HP. Teman-teman saya itu banyak yang anyel, soalnya saya itu lebih sering mainan HP daripada Ngobrol sama temen. enggak ngobrol ya, masih ngobrol, tapi ngobrolnya itu saya itu sambil mainan HP. Nggak fokus ya, orang kalau dicuekin ya jengkel juga. Padahal kan saya lagi berjualan gitu. Mulai ini mas, mulai ada titik terang nih. Ini saya udah merasa ini yakin ini usaha yang menguntungkan. Itu sejak berapa lama dari start berdirinya, start bukanya sampai mulai ini menguntungkan ini ternyata benar-benar real menguntungkan gitu. Saya itu kan mulai buka toko Shopee sekitar Agustus 2019. Oh baru 2019 ya. 2019 kan baru sedikit itu kan. Pertama itu kan dari 1 orderan, 2 orderan, berlanjut itu saya itu optimasi udah tahu hasilnya itu sekitar bulan ketiga. Jadi bulan ketiga itu udah dapat hasil sekitar 1 jutaan. Nah 1 jutaan itu nggak saya buat apa-apain, buat saya beli saldo lagi, terus uangnya biar muter lagi gitu. Terus kan sampai kadang-kadang kan di Shopee itu kan uangnya nggak bisa langsung dicairin. Jadi kadang-kadang ada yang beli,
lupa tidak diklik konfirmasi penerimaan pesanan. Nah itu kan uangnya masuk rekening Shopee, belum bisa cair ke rekening saya gitu kan. Oh iya, orang bayar kan Oh. pasti transfernya ke rekening Shopee dulu ya. Oh. Ketika barang diterima, baru mereka konfirmasi, baru masuk rekening gitu Iya. ya, rekening si penjual gitu ya. Itu kan jadi hasil 3 bulan saya itu masih di Shopee, belum bisa diapa-apain. Lo nggak bisa dicairin ya itu. Iya itu sekitar 2 minggu baru cair. Itu kan sedikit demi sedikit cair itu kan belum bisa saya hitung untungnya berapa sih dari toko saya. Terus sekitar bulan Desember, kalau enggak sekitar bulan Desember itu saya masih gitu belum bisa cair. Terus saya sekitar 2020 Januari itu saya mulai pembukuan. Jadi hasil saya setiap hari itu berapa sih itu sudah saya bukukan. Pas Januari 2020 itu sekitar sudah 2 jutaan lah. 2 jutaan. Pas Februari itu yang masa-masa suramnya 2 juta itu sebulan. Oh. Omset apa untung? Itu Omset. sudah bersih. Bersih untung, bersih. Udah. Oh iya, sebulan 2 juta ya. Udah Terus cukup. sekitar 6 bulan, saya butuh waktu 6 bulan buat ngasilin 2 juta ya. Jadi 1 sampai 6 bulan itu berjuang ya. Iya, pas pertama kali itu saya pernah, pas bulan pertama buka toko itu saya untungnya cuma 100.000 rupiah 100.000 rupiah dalam sebulan. waktu 30 hari. 30 hari 100.000. Iya. Berarti bulan ke-6 Baru untung 2 juta. 2 juta itu. Terus lanjut. 2 juta itu kan masih putar gitu kan. Nah pas bulan Februarinya saya yang ketipu gara-gara Facebook tadi. Oh iya. Jadi kan omsetnya itu hilang. Iya. Terus kan masih sudah penjualan sudah mulai naik kan. Saya telatenin lagi pas bulan ke puasa itu omset saya sudah mencapai 8 juta. Iya. Bersih 1 bulannya itu. Terus pas itu kan pas puasa itu kan lockdown kan. Jadi corona, nggak bisa ngapa-ngapain, belum bisa optimasi toko, belum punya karyawan. Terus pas itu kan juga kuliah, jadi toko saya itu udah berjalan, omsetnya udah lumayan lah, tapi belum bisa optimal banget gitu. Terus mulai meng-hire karyawan, merekrut karyawan. Itu ceritanya gini. Itu kan saya dari bulan Maret itu kan mulainya muncul corona kan. Itu kan pas waktu di Solo itu kan pas itu saya sakit asam lambung, sempat mau dirawat di rumah sakit gara-gara itu tadi muterin uang itu di Shopee itu yang kadang-kadang ada yang salah kirim, ada yang teman saya nggak beli itu kan. Saya itu sempat sakit asam lambung. Nah Karena asam lambung itu biasanya karena pikiran. iya. Asamnya naik. Pikiran itu saya pulang ke rumah orang tua saya di Jakarta. Nah pas itu kan terus di lockdown di Jakarta selama 5 bulan. Nah baru bisa pulang ke rumah mbah saya di Wonogiri itu sekitar bulan habis lebaran. Nah, itu kan saya kan di Wonogiri kan masih susah sinyal. Itu saya di sana itu nebeng wifi teman-teman saya. Iya. Setelah itu saya tanya kalau pasang wifi itu berapa gitu. Saya terus pasang di rumah. Wifi-nya pasangnya ke siapa itu mas? Ke ownernya Juwita. Oh Juwita. Oh iya. Berarti kalau pasang wifi di daerah mana, Wonogiri? Di daerah Wonogiri. Bisa ke Juwita. Gimana lanjut mas? Itu kan setelah pasang wifi. Terus kan itu kan sudah semester ya. Sudah semester masuk lagi. Saya keteteran lagi soalnya kan udah banyak yang beli, saya masih kebingungan, nggak ada yang ngurusin toko. Akhirnya saya cari merekrut karyawan. Oh itu karena
transaksi itu harus real time ya, harus Ya, soalnya kan pakai data. Hmm. Itu kan masing-masing nomor berbeda. Oh iya, iya. Apalagi kan saya jualnya cuma spesifik satu saja, cuma Telkomsel saja. Oh, satu Satu itu jaringan. satu jaringan aja, nggak cuma jual ke Telkomsel. XL, jualan XL dan lain-lain nggak ya? Soalnya Telkomsel saja saya sudah nggak bisa ngelanggatin pembeli. Oh, itu Telkomsel aja udah keteteran waktu itu ya? Iya. Sampai sekarang itu Telkomsel aja itu? Iya, masih Telkomsel. Cuma Telkomsel saja. Satu seluler aja untuk omsetnya udah sekian ya? Itu gimana? Terus akhirnya punya ide, saya harus butuh meng-hire nih orang-orang yang Iya. membantu saya. Saya tawarin ke tetangga saya. Dia mau kan, anaknya kan juga nggak sekolah. Saya mencoba, kok kasihan banget soalnya ditinggal orang tuanya, saya coba masukin. Nah, saya itu ngajarin, udah dianya sudah bisa, saya kan sudah bisa fokus ke kuliah sama optimasi toko biar tokonya berjalan lebih, ratingnya lebih naik itu gimana. Saya belajar, tetangga saya itu yang balesin. Nah, mungkin gara-gara karyawan saya masih terlalu muda, terlalu belum tahu dunia marketing di marketplace kan. Jadi balesinnya cuma sekedar balesin, belum ada bagaimana pelayanan yang ramah, yang optimal gimana. Teknik sales ya, teknik sales jual, teknik closing itu nggak punya skill di situ. belum ada skill di situ. Terus saya ganti lagi karyawan. Nah, ini kebetulan karyawan saya sudah menemukan orang yang tepat yang sudah tahu benar-benar di marketplace cara balas gimana, cara ngelakuin customer yang orang yang susah-susah gimana, itu kan sudah bisa optimal. Nah, itu pas itu toko sudah mulai berjalan membaiklah daripada yang sebelumnya gitu. Oh iya Mas. Ini ilmunya daging semua nih, sangat menarik sekali. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu pasar online kayak Lazada. Itu di Lazada ya Mas? Di Shopee, saya cuma Shopee. jualnya di Shopee soalnya Shopee aja. saya mau buka di Tokped atau di Bukalapak. Di Lazada itu nggak ada yang termasuk ongkos kirim, jadi kalau jual voucher pakai data itu nggak bisa, soalnya kan perlu jasa kirim itu. Oh iya. Yang bisa cuma di Shopee. Mungkin teman-teman di teman-teman di sini ada yang bertanya-tanya nih, gimana sih teknik jualan di Shopee itu, yang dimaksud optimasi itu bagaimana sih, terus apa aja, terus gimana cara jual produk itu, apa butuh hanya sekedar gambar atau gambar khusus, atau butuh kata-kata atau bagaimana, gimana Mas teknik-teknik jualannya itu Mas, dari mulai buka toko itu caranya gimana? Yang pertama Download dulu aplikasinya ya. itu. Yang pertama itu kalau mau usaha apalagi lewat marketplace itu kan yang pertama itu niat dan telaten. Oh, harus telaten. Ya. Hmm. Soalnya kita kan ngupload produk satu demi satu, ngolah foto, ngolah optimal deskripsi, terus nama gitu, judul produk itu kan harus benar-benar dipikirkan matang-matang. Yang pertama itu kita download aplikasi dulu lah. Nah, setelah itu kita buka username buat tokonya. Kita itu mau jualan apa sih di toko itu. Yang kemudian setelah jualan itu kan kita butuh, kalau di toko online kan kita butuh foto kan, yang paling menonjolkan di toko online kan foto. Bagaimana cara kita buat foto itu yang menarik biar konsumen yang beli di toko kita itu tertarik, biar kita punya closing dari customer itu. Jadi foto itu nggak asal foto ya, harus fotonya itu harus dibikin semenarik mungkin gitu ya. Iya, jadi kita itu foto nggak asal foto dan niatin nggak asal edit. Bahasanya seperti itu. Terus selain foto Mas, apa lagi tuh? Foto, terus judul produk, deskripsi produk itu kita buat, dicari yang spesifik. Oh, yang spesifik. Semenarik mungkin, Spesifik mungkin. Ngepasin katanya juga harus tepat. Oh gitu ya. Terus kita itu harus punya target sasaran.
kita itu mau nyasar anak muda, anak kota, anak desa, atau yang bagaimana sih? Gimana itu cara menargetnya di situ? Ya kita kembali lagi ke produk kita yang kita jual apa dulu. Seumpama kita kan, seumpama saya kan jualnya pakai data. Kemungkinan kan saya nyasarnya mesti yang nyari pakai data kan orang kota yang mau keluar rumah, yang maunya instan, terus orang kantoran biasanya. Oh gitu ya. Jadi foto harus menarik, judul sama deskripsi ya. Deskripsi itu ini ya, kata-katanya setelah judul itu ya, penjelasannya ya, deskripsi barang kita yang kita jual ini ya. Iya. Nah, selain itu apa mas? Selain itu kita itu harus ramah kepada customer. Biasanya kan kalau di dunia perdagangan kan diibaratkan pembeli itu adalah raja. Bagaimana kita melayani dengan baik, dengan ramah, biar orang yang beli di toko kita itu, oh ini kok tokonya bagus sekali sih, pelayanannya ramah gitu. Responnya cepat. Pernah nggak ketemu customer yang tanya aja nggak beli? Atau paling jengkelin customer yang kayak apa itu? Paling jengkelin itu customernya gini, semisal pagi ngirim nomor, sudah saya cekin, sudah saya kasih list harganya, nah terus belum beli. Terus setelah itu udah kasih list harganya, dia ngirim nomor lain lagi, suruh ngecekin lagi, terus saya kasih list lagi sampai 3 kali atau 4 kali, terus malah nggak jadi beli orang. Nggak jadi beli. Saya minum dulu ya. Oh, enggak mas, santai saja, ngopi dulu, minum dulu. Jadi strateginya seperti itu ya, gambar optimasinya. Ya, yang penting pelayanan, terus apalagi ada yang lain nggak? Ada. Kita itu harus berani iklan. Maksudnya iklan yang berbayar itu atau iklan bagaimana itu? Iklan yang iklan dari marketplace-nya. Jadi daripada kan kita buka toko kan di rumah, nggak butuh lapak. Daripada kita nyewa lapak kan kita mending beli iklan gitu. Kalau di marketplace ada ya, iklan itu ada ya. Biar toko kita itu pas waktu titik kata pencarian, misal mau cari pakai data, produk saya itu ada di atas. Oh, ada di atas. Oh, kayak SEO itu ya kalau di seperti Google itu. Ya. Oh ya. Selain itu ada lagi nggak teknik lain? Teknik lain ya bagaimana kita mengolah diri kita untuk optimasi tokonya itu. Yang penting itu. Rajin ulet, responsif. Oh iya. Wah, ilmunya luar biasa ini. Cuman waktu kita yang harus kita persingkat. Kalau gini mas, kalau itu jualan pulsa itu bisa melayani semua wilayah atau bagaimana? Setahu saya kan Telkomsel itu ada sistem zonasi. Iya. Kalau Telkomsel itu bisa semua wilayah, semua Indonesia bisa. Seluruh Indonesia nih pelanggannya nih. Makanya omset bisa segitu besar ya. Ya rata-rata penjualan per hari saya belum banyak lah, paling rata-rata 30 sampai kadang-kadang 50. Oh, 50 ya. Per hari. Gini mas, terima kasih banyak waktunya. Mungkin ini ada teman-teman yang mau belajar, karena belajar di YouTube tuh kadang kurang mantep, kurang marem. Bisa nggak misalnya Mas Alif ini, teman-teman ini mau pengen belajar langsung nih tatap muka sama Mas Alif nih, mungkin pelit ilmu kan, mungkin mau belajar ya nggak harus pulsa, mungkin bisnis online lah, dia punya produk atau dia sekitar dia punya produk, dia pengen masarin di marketplace seperti itu. Bisa nggak Mas Alif nih, kalau ada teman-temannya terbuka nggak untuk belajar nih? Sebenarnya itu siapa yang mau belajar online shop, semisal orang yang mau, saya itu mau ngajarin. Itu masalah kendalanya nggak bisa keluar rumah soalnya. Oh, harus datang ke rumah, tapi mau ya? Ya, soalnya kan ngurusin toko.
keberadaan kuliah itu. Jadi seumpama ada yang mau bisa menghubungi saya lah, setidaknya nanti kita mau ketemuan atau mau pergi ke rumah saya, nanti saya ajarin gitu kalau ada yang mau. Oh, ini Mas, ini kan menarik nih. Mas ini udah aset banyak, beliau humble, beliau ini kalau diminta suruh ngajari mau ternyata. Kalau teman-teman ini mau belajar kira-kira alamatnya di mana Mas? Bisa disebutin di kamera Mas? Sementara ini saya domisilinya ada di daerah Ketoggo, Kandekan, Bulukerto, Wonogiri. Nanti ke daerah itu tanya Mas Alep itu udah tahu ya? Ya, kalau enggak bisa menghubungi Bos Rohmat. Nanti biar Bos Rohmat ngirim nomornya suruh menghubungi saya gitu. Oh, nanti apa saya boleh kontaknya di share di ya, sini? bisa, nanti bisa follow IG saya juga. Oh iya Bisa. iya. Ali IG-nya apa Mas? IG saya Alif Nurjati. Garis bawah 27. Underscore ya? Ya, Alif garis bawah Nurjati 27, Alif underscore 27, Nurjati 27. Oh iya iya iya. Nanti untuk IG-nya Mas Alif di sini ya, di bawah ini. Yang terakhir Mas Alif, ini penutup nih buat teman-teman di sini penonton sini kan banyak yang mau usaha karena mungkin mereka tidak punya kesempatan jadi pegawai negeri atau jadi pejabat atau jadi posisi-posisi tertentu yang itu cita-cita mereka yang mungkin menghasilkan banyak. Ini justru ada peluang peluang bisnis yang bisa dari rumah. Banyak contoh-contohnya nanti begitu saya. Ini Mas Alif nih ada pesan-pesan, saya minta pesan-pesan tip buat teman-teman penutup Mas, untuk penutupnya untuk mau mulai bisnis bagaimana sih yang penting gitu. Motivasi Kata-kata gitu kan. kata-kata mutiara lah gitu. Ya, buat teman-teman yang mau usaha, jalanin aja usahanya dulu. Nanti semisal usahanya ada penurunan atau ada cobaan, itu mungkin ujian yang diberikan Tuhan untuk kita. Nah, setiap masalah itu kan biasanya Tuhan mengasih masalah kan ada solusinya. Jadi tinggal bagaimana kita menyikapi masalah itu. Jadi untuk teman-teman yang usaha, tetap usaha terus. Usaha itu mesti capek. Kata-katanya Raffi Ahmad, usaha itu harus capek dulu. Yang namanya usaha kan harus capek, tapi kan setelah diteladani itu kan usaha itu ada hasilnya gitu. Buat teman-teman tetap semangat, terus berjuang, jangan mudah menyerah, dan tetap tekuni apa yang sudah kamu lakukan. Jangan berhenti di satu titik saja, cobalah titik yang lain. Oh iya, terima kasih banyak nih Mas Alif. Terima kasih banyak, terima kasih sudah meluangkan waktu di channel saya. Beliau kesini meluangkan waktunya, beliau sibuk ini. Terima kasih, salam sukses, salam hebat.